Baik, kita akan membuat cara sederhana membuat ujian pilihan ganda di Google Form. Kita buka Chrome dulu, Google Chrome. Kemudian buka email. Ini seperti saya sudah buka email saya. Nah, ini. Kemudian masuk ke bertitik-titik, itu ada titik-titik kotak. Kemudian Drive. Ini Google Drive membuka, sedang loading. Kita tunggu sebentar. Kemudian masuk tampilan seperti ini. Kita masuk ke baru. Diklik, kemudian masuk ke lainnya, klik, kemudian Google Formulir dan formulir kosong kita klik. Kita tunggu lagi proses ini hingga nanti muncul tampilan seperti ini. Kita lihat, nah, formulir tanpa judul ini diminta untuk memberi judul. Saya sudah menyiapkan file Word. Kemudian ini judulnya, saya akan coba kopikan. Ini contoh penilaian tengah semester 1. Kemudian kita copy, kemudian masuk ke Google Chrome lagi. Nah, di sini. Kemudian kita blok, kita pastekan di sini. Nah, ini. Kemudian deskripsi formulir kita bisa isikan. Kita buka file Word-nya lagi. Nah, ini di bawah ini ada beberapa deskripsi singkat. Kita kopikan. Oke, kemudian masuk ke Google Chrome, kita pastekan lagi. Kita rapikan. Nah, oke. Jadilah seperti ini. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Ini diisi dengan nama dulu, karena kita akan masuk ke identitas dari siswa kita yang nanti akan mengerjakan. Oke, masuk ke nama, kemudian ganti menjadi jawaban singkat. Nah, di samping kanan itu wajib diisi, ini bisa dicentang karena nanti harapannya anak-anak bisa mengisi namanya. Kemudian plus lagi di samping kanan itu. Kemudian kita tuliskan kelas. Nah, kelas ini kita bisa pilih dari drop down, kemudian opsinya kita tunggu sebentar, kita ulangi lah, drop down. Oke, opsinya kita ganti, kelasnya sudah ada, kita ganti langsung saja, contoh 3A, kita enter atau klik di bawahnya, 3B, 3C, 3D, dan sebentar, ini ada gangguan sedikit. Nah, sudah 3E. Ini wajib diisinya juga dicentang. Kita plus lagi. Oke, masuk ke yang ketiga. Token. Ini adalah kode atau password anak-anak ketika nanti masuk. Harapannya yang menjawab ini mengerjakan hanya anak-anak atau siswa kita yang mengetahui token itu. Jawaban singkat. Oke. Ya. Ini yang paling atas. Kita klik. Kemudian masuk ke titik 3. Kemudian validasi respon, kita pilih. Ya, kemudian angka kita ganti menjadi teks. Itu kemudian yang samping kanannya itu berisi. Nah, itu diambil dari ini. Validasi respon. Tolong diperhatikan, ini penting. Ya, teks kemudian berisi, biarkan berisi. Teksnya kita berikan password atau tokennya. Harapannya kita selalu mengingat. Nah, nanti ketika kita membagikan ini, anak-anak pastikan sudah mendapat token ini. Itu teks kesalahan khusus. Jika nanti salah, apa yang akan muncul? Nah, ini kita tulis saja token tidak valid. Oke, kita plus lagi. Oh, sepertinya sudah, ya. Kemudian sekarang tambahkan bagian. Kalau di atas bagian 1, ini bagian 2, ini untuk soal pilihan ganda yang nantinya kita akan buat multiple choice. Ini bagian 1 itu untuk identitas siswa kita. Nah, oh, ini masih ada kesalahan di pilihan ganda. Oke, kita buat juga nomor absen. Ya. Nah, nanti akan memudahkan kita untuk melihat nomor absen mana. Kita coba pilih drop down. Ini ada berbagai macam pilihan sebenarnya. Kita bisa mencoba satu persatu, menjelajah ini. Terus skala linier saya coba hanya skalanya hanya sampai 10 ya. Atau lebih singkatnya mungkin memakai jawaban singkat saja. Ya, jawaban singkat. Oke. Nanti biarkan anak-anak mengisi atau siswa-siswa kita mengisi, wajib diisi juga. Ya. Nah, ini kesalahannya. Ini nama itu harusnya jawaban singkat ya, bukan pilihan ganda atau opsi yang lain seperti itu. Masuk ke bagian kedua. Kita berikan bagian tanpa judul, ini belum ada judul. Kita bisa ambilkan di sini. Nah, kita kopikan saja perintah ini. Nah, walaupun nanti anak-anak itu memilih, tapi tidak apa-apa. Ini sebagai salah satu syarat saja, sebagai contoh saja, nanti kita bisa ganti. Nah, kemudian deskripsi
opsionalnya misalkan saya tulis kerjakan dengan jujur sesuai dengan kemampuanmu. Nah, ini sebagai contoh saja. Kemudian kita plus untuk menambah soal. Oke, kita masuk soal pertama. Kita buka Word lagi, kemudian kita blok. Kemudian kita copy. Cara singkatnya sebenarnya bisa klik kanan, Ctrl C. Kemudian kita paste. Nah, pastikan nomor di sini dihilangkan saja karena nanti otomatis nomor akan muncul. Opsi pilihan jawaban pertama yang A kita drop, kita blok, maaf. Kalau misalkan kesulitan, Ctrl C agar lebih cepat. Kemudian Ctrl V. Nah, ini ada A, A-nya dihilangkan saja. Oke, kemudian plus lagi. Penyusutan itu di copy, yang opsi B, yang opsi C itu di copy, di enter dulu, bisa di enter untuk menambah opsi. Sudah, kemudian langsung masuk ke nomor 2. Ini berarti bisa dengan cara yang lebih cepat ya. Ini boleh diisikan dengan, oh ya saya ada kelupaan, ini kita coba juga untuk setelan. Nah, kita atur untuk kuisnya, beri ke satu tanggapan. Nah, ini hanya ada satu tanggapan di setiap satu email. Kemudian ini bisa diacak urutan pertanyaan, jadi nomornya ini acak-acak setiap anak, setiap siswa. Jadikan ini sebagai kuis. Nah, ini rilis nilainya segera setelah selesai pengiriman, nanti mereka bisa melihat berapa skor mereka. Nah, ini pertanyaan tak terjawab dan jawaban yang benar biar mereka tidak melihat itu, maka centangnya kita hilangkan. Kemudian kita klik simpan. Nah, ini sebentar. Oh, ini gini, ada kesalahan sedikit. Jadi ketika nanti mengisikan jangan di bagian ke-1, tapi kita klik dulu di bagian kedua. Nah, ini ada salah satu hal yang membuat kita kadang teledor ya. Tidak apa-apa. Nah, ini harusnya, kuisnya dicentang ketika kita mengeklik bagian yang kedua sebagai bagian soal, bukan sebagai bagian identitas. Sama dengan seperti tadi. Kemudian kita simpan. Oke. Nah, ini nomor 1. Nah, ini kita bisa cari kunci jawabannya, diklik tadi. Kemudian kita cari jawaban kunci yang betul, nanti ada tanda centangnya. Kemudian kita beri skor. Misalnya saya memberikan skornya itu, silakan, ini bisa sesuai dengan guru yang memberi skornya. Jadi kebijakan guru masing-masing. Selesai. Nah, ada tanda centang di kunci yang benar, jawaban yang benar. Nah, kita plus lagi untuk masuk ke soal yang kedua. Wajib diisi, bisa diklik dikosongi atau tidak. Jika tidak dikosongi, nanti anak-anak kadang bisa kelompatan, itu juga mengecek ketelitian mereka. Oke, masuk ke Word, kita blok, kita copy, kita pastekan. Jangan lupa nomor dihilangkan karena nanti secara otomatis Google Form sudah memberikan. Opsi A kita blok, oke, kita paste. Jangan lupa A-nya dihapus, kita plus atau enter. Kemudian opsi yang B kita copy, kita pastekan di situ, kemudian di enter. Kemudian opsi C kita copy, Ctrl C, Ctrl V di Google Form. Kunci, langsung diklik kunci jawaban, kemudian kita cari jawaban yang mana yang benar. Jangan sampai kunci jawaban ini juga keliru ya. Nah, ini ada centang, poinnya jangan lupa ditulis. Misalkan saya contohkan 10. Kemudian plus lagi untuk skor jawab soal nomor 3. Kita kopikan soal nomor 3, kita pastekan, oke. Kemudian kita hapus nomor untuk A, kita kopikan. Nomor A-nya itu dihilangkan, huruf A, enter, kemudian kita masuk. Kemudian yang B di copy. Kemudian dipastekan di Google Form, di enter lagi untuk menambah opsi nomor 3. Kemudian masuk ke Word. Kemudian yang opsi C kita copy, kita pastekan lagi di Google Form. Begitu seterusnya ya. Jangan lupa setelah ini langsung memberikan kunci. Bawah kunci jawaban diklik, jawabannya mana, kemudian kuncinya ada tanda centang, kemudian selesai. Wajib diisi atau tidak, boleh dicentang, boleh tidak. Nah, poin biasanya jangan lupa juga poin untuk segera. Nah, poin juga jangan lupa untuk diisikan. Oke, kemudian lanjut. Kita lihat juga kuncinya, poinnya kita ganti menjadi 20 saja karena nanti saya akan memberikan contohnya hanya 5 soal agar mempersingkat video ini ya. Oke, kita lihat opsi
selanjutnya atau soal selanjutnya, kita masuk ke Word, kita kopikan soalnya nomor 4, 4-nya dihilangkan, nomornya ini dihapus, di delete atau backpaste. Opsi pertama, kita cari jawaban di Word. Nah, kalau seperti ini berbaris ke bawah, bisa di blok home, kemudian kalau sini pakai numbering, hilangkan numberingnya, kita copy semuanya, opsi 1 sampai A, B, C, kemudian copy paste, di paste. Nah, kita kuncinya juga kita pilih, jangan lupa kita klik jawabannya betul atau yang benar, kita klik, kemudian muncul centang. Oke, kita beri poin, skornya 20, kemudian klik selesai. Oke, kita cek lagi di atas itu, oh ada kesalahan ya, saya mau menjawabnya harusnya lokomotor, itu kuncinya kita harus betul-betul teliti. Kunci jawaban sudah, skor poin sudah. Oke, kita plus lagi untuk soal nomor 5 ya. Soal nomor 5 kita kopikan, paste di Google Form, hapus untuk nomornya kita hapus dulu sebentar. Nah, nanti akan muncul sendiri di Google Form. Oke, kemudian info untuk opsi A kita copy ya, kita pastekan di Google Form, kita enter untuk opsi kedua, karena ini menyamping jadi tidak bisa otomatis seperti tadi yang nomor 4. Kita pastekan, kemudian yang C kita copy, kita pastekan di sini. Jangan lupa kunci jawaban diklik, pilih jawaban benar, kemudian ada tanda centang, poinnya dibuat 20 tadi saya, selesai. Nah, ini kita sudah selesai membuat untuk Google Form multiple choice atau pilihan ganda secara otomatis, nanti bisa kita dapatkan nilai. Kita cek satu persatu lagi dengan kuncinya, dengan tanda poinnya, kemudian kunci jawabannya sudah betul-betul benar atau belum. Kita cek lagi agar meminimalisir kesalahan. Ada 5 ya soal yang saya buat. Oke, semuanya sudah. Kemudian kita cek untuk identitas ini. Nah, kita masuk ke ini pengaya atau di form limiter. Ini saya sudah dapatkan karena saya sudah install. Nah, kita sekarang bisa mendapatkan itu dari mana? Dari ini titik 3 add-ons. Kita klik, kita tunggu. Biasanya ini agak menunggu sedikit lama, harus bersabar. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita telusuri apps atau aplikasi form limiter. Kita bisa klik di situ. Form limiter nanti akan muncul. Kita klik saja yang muncul itu. Kita tunggu beberapa saat juga. Nanti akan muncul di sini sudah tertulis terinstall. Kalau milik saya sudah saya install sendiri. Dan kita klik. Nanti saya akan cobakan bagaimana cara menginstal. Ini saya uninstall dulu. Tidak apa-apa. Kita menunggu dulu untuk saya uninstall. Yang sudah diinstal nanti akan muncul di sini pengaya form limiter. Nah, kadang muncul seperti ini, bantuan sebentar. Saya akan cari solusinya dulu. Kita coba sekali lagi. Oh, belum muncul. Saya akan masuk ke aplikasi ini lagi, apps. Nah, ini kita install. Lanjutkan. Kemudian kalau muncul kotak seperti ini, lanjutkan saja, kita tunggu. Nah, kemudian akan muncul tab baru di Google Form dengan Windows baru. Kita tunggu untuk izin. Nah, ini masuk ke email saya izinnya. Dan kita klik emailnya kita, kemudian ada izin seperti ini untuk mengakses form limiter. Kita izinkan saja. Kalau kita menggunakan ya pasti kita mengizinkannya ya. Itu gunanya untuk itu membuat deadline. Nah, atau waktunya. Sampai kapan kita memberikan waktu untuk anak-anak siswa kita mengerjakan itu. Dan selesai. Ada form limiter aplikasi yang kemudian muncul di samping kanan bawah dari PC kita atau laptop kita atau komputer kita gitu. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini limit type. Kita select date and time. Kita select tanggalnya, kita pilih tanggalnya. Saya pilih 31 misalnya. Bulan Maret 2020. Kita pilih waktunya. Kita pilih saja, sesuaikan dengan agenda kita masing-masing. Kemudian ini message when submission are closed. Ini bagaimana nanti ada pesannya jika nanti siswa-siswi kita sudah kehabisan waktu untuk mengerjakan sesuai deadline yang kita sudah tetapkan,
maka akan muncul suatu pesan. Nah, di sini kita bisa tulis semau kita atau kebijaksanaan masing-masing guru yang membuat. Ini saya tulis, jika akses sudah ditutup maka Anda sudah terlambat dalam mengerjakan ujian pada mata pelajaran ini. Gitu. Silahkan menghubungi gurumu. Nah, misalnya seperti itu sebagai contoh saja. Oke. Kemudian kalau tidak usah menghubungkan dengan emailnya ini dihapus dan centangnya dihilangkan, kemudian save and enable. Kita tunggu sampai ada tulisan saved. Nah, itu sudah ada, berarti sudah form limiter sudah berlaku. Ada deadline untuk tugas kita, penilaian ujian kita tengah semester ini yang saya contohkan. Oke, kalau sudah, kita lihat perhatiin jauh. Kirim dulu sebelum itu. Kita kirim, maka URL atau link, kita bisa perpendek URL-nya, atau alamat yang kita bisa bagikan ke anak-anak, kita copy saja. Ini sudah jadi, form kita sudah selesai. Ini tahap akhirnya. Kita lihat di perhatiin jauh, dan saya akan mempraktekkan bagaimana nanti di situasi anak-anak sendiri ketika mengerjakan. Nah ini, ada tulisan wajib, maksudnya adalah semua pilihan itu harus diisi. Pertama nama, saya tulis nama saya, kelas, saya pilih nomor absen, saya tulis token. Nah, jangan lupa kita ingat-ingat tadi. Coba kita lihat lagi di sini. Tokennya kita klik. Nah, ini harus diberikan ke anak-anak. Ini password untuk masuk ke ujian kita. KLS 3SD tadi saya berikan seperti ini. Berikutnya. Nah, kemudian ini masuk ke penilaian tengah semester 1. Kita langsung membuat soal-soal ini. Saya akan membuat tidak semuanya benar, nanti akan salah satu saya akan salahkan, nanti kita bisa mencoba melihat bagaimana nanti yang keliru dan yang salah itu bisa kita lihat dan dianalisis dalam nilai. Kemudian kita kirim kalau sudah selesai. Nah, ini anak-anak nanti bisa langsung lihat skor. Para siswa kita bisa langsung lihat skor. Kita lihat ada tab baru di Google Form. Nah, poin total. Nah, saya mendapat nilai 80 dari nilai 100. Nah, di sini sudah ada poin-poinnya 20, mendapat poin 20. Nah, ini 0, berarti ini jawaban yang keliru atau yang salah. Nah, maka saya dapat 80. Nah, ini. Kemudian masuk lagi ke sini untuk lihat respon. Nah, di sini kita kalau nanti anak-anak sudah masuk, semuanya sudah mengerjakan, kita lihat respon di sini. Karena ini hanya satu, hanya saya yang merespon atau yang mengerjakan. Ini nanti ada beberapa grafik, tabel atau beberapa itu pertanyaan yang terlewat itu mana, kemudian nama yang mengisi, nomor absennya berapa, kelasnya berapa saja yang masuk ke sini, tokennya pasti semua sama ya. Kemudian beberapa analisis skor dalam tiap nomor. Kemudian klik di sini di atas pojok kanan bawah dan download tadi. Kita download apa tadi ya? Kita download itu tadi untuk mendownload ini hasil dari penilaian itu berupa format Excel. Tapi perlu diingat, dalam format Excel ini ada beberapa langkah khusus untuk merubah itu menjadi data yang bisa terbaca dengan baik. Kita tunggu sebentar untuk proses ini. Biasanya akan makan waktu agak sedikit lama. Nah, itu ada kode-kode begitu. Kita tunggu saja. Mohon bersabar, mungkin karena banyak aplikasi yang dibuka. Nah, muncul seperti ini. Ini baru satu yang mengirimkan, jadi hanya ada dua baris. Masuk ke data, text to column, diklik. Sampai muncul seperti ini. Kita turunkan ya. Kita lihat, di sini dipisahkan koma. Di sini dipisahkan koma, dan koma. Kita lihat itu. Kalau dipisahkan koma nanti ada beberapa ini. Ini kita pilih delimited. Kemudian next. Kemudian komanya centangnya diklik. Kemudian tabnya dihilangkan. Tabnya hilangkan, komanya diklik. Kemudian next. Kemudian kita finish. Karena tadi kita koma. Kalau titik koma nanti pakai yang di atasnya tadi. Nah, ini ada cap waktu.
itu waktu siswa kita masuk dan selesai mengerjakan. Kemudian ada total skor dan nama. Ini ada beberapa kolom yang menurut saya juga tidak terlalu digunakan oleh guru ya. Maka kita bisa sederhanakan. Nah, ini kita bisa klik seperti ini dari atas atau di drag atau di blok ya namanya. Kita lalu hapus saja. Coba kita hapus, klik kanan, kemudian di delete. Oh, tidak bisa, sebentar, mungkin harus sedikit-sedikit. Kita klik kanan, kita delete, klik kanan, kita blok sampai sana, kita coba lihat, kita klik kanan, kita del. Nah, seperti ini cap waktu, total skor, lalu ada nama saya. Oh ya, ada yang terlupa, kelas ya, kelasnya kita delete dulu. Kita drag lagi, kita blok lagi untuk menghapus beberapa informasi yang mungkin kita anggap tidak terlalu penting. Nah, ini jadi ada Aji, ini waktu, total skor, ini nama, kemudian kelas. Ini waktunya juga mungkin tidak terlalu digunakan. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Kalau ini baru satu responden, nanti kalau sudah semua anak ada maka akan bisa lengkap lagi. Oke, kita masuk ke sini lagi, ke Google Form lagi. Kemudian kita kirim. Kita akan mengirim. Nah, ada tanda peniti ini. URL-nya panjang, kita perpendek saja. Linknya kita copy. Kemudian saya masukkan, coba biar tidak hilang begitu atau terlupa. Kita buka stick note. Saya buka stick note. Kita copy dulu. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, seperti itu. Ini nanti bisa dibagikan ke anak-anak atau siswa kita, dan kemudian mereka bisa mengerjakan dari ujian multiple choice yang kita berikan, dan nanti bisa otomatis bisa mendapatkan skor di Excel sini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih banyak kekeliruan, kesalahan, dan selamat belajar, merdeka belajar, dan terus belajar di tengah fenomena dan wabah ini. Semoga kita senantiasa diberkati Tuhan dan segera pulih dari segala macam bencana dan wabah COVID-19 ini. Nah, ini saya perlihatkan tadi yang sudah saya kerjakan, dan Google Form-nya, skornya bisa langsung masuk ke Excel. Semoga dengan langkah sederhana ini membantu kita guru-guru saat wabah COVID-19 ini terus merajalela di negara kita, dan semoga segera pulih dan tidak lagi memakan banyak korban. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Amin.